Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Wow, senang bisa ketemu teman-teman semuanya. Ini suatu kerinduan. Udah berapa bulan loh, gue nggak ngisi JGF. Terakhir bulan Januari kalau nggak salah ya. Sekarang bulan apa? Juli. Lumayan. So, thank you buat teman-teman yang hadir semuanya. Dan saya melihat wajah-wajah baru. Thank you buat kehadiran teman-teman semuanya. Kita senang kita bisa sama-sama ketemu dan fellowship bareng-bareng, nyembah bareng, nanti sharing bareng. Dan gak lupa juga buat teman-teman yang setia hadir di tengah jam-jam yang agak nanggung, ngantuk segala macam, tapi kalian tetap stay. Thank you so much. Oke, panjang lebar teman-teman, aku mau langsung mulai. Temanya The Foundation. Ini adalah satu tema yang aku gumulin, ini adalah satu tema yang aku resahin hampir setiap hari, karena ini adalah sebuah kebutuhan buat kita semua di hari-hari ini. Oke, karena seperti yang kita tahu, teman-teman melihat dunia yang ada hari ini, terutama di dunia digital, di dalam sosmed, segala macam, kebiasaan-kebiasaan kita banyak terinfluence dari situ. Apa aku salah? Dan kadang kita juga dapat inspirasi dari situ. Dan tanpa sadar juga teman-teman, hidup kita dibangun dari apa yang kita lihat di sosial media. Apakah sepenuhnya salah? Tentu enggak. Tapi itulah kenapa hari ini aku mau berbagi sesuatu hal supaya teman-teman memegang erat fondasi yang kekal, membangun satu fondasi yang gak gampang kegeser. Karena apa? Kalau dunia ini yang kita ikuti, yang teman-teman juga ikuti di sosial medianya masing-masing, let's say satu contoh, kita bicara tentang fashion, kita bicara tentang model. Tahu nggak, model zaman sekarang itu selalu muter, betul nggak sih? Nanti mungkin barang-barang yang kalian punya zaman itu, waktu itu, gitu ya, nanti beberapa tahun lagi happening. Barang yang kalian punya beberapa tahun lalu itu sesuatu hal yang kalian kayak tungguin. Bahkan kalian beli barang itu sampai mungkin nabung, susah payah. Terus waktu dapat, ya sekarang udah ganti nih fashionnya. Terus ya udah kita taruh. Teman-teman ngikutin fashion yang baru. Nanti hidup itu terus muter, betul nggak? Artinya apa? Kalau kita ngikutin dunia teman-teman, kita akan terus ke bawah arus. Itulah kenapa kita butuh satu fondasi yang kuat supaya walaupun dunia berjalan sesuai dengan siklusnya, kita tetap di dalam orbit yang benar. Amin. So, langsung aja. Karena waktunya di JGF nggak panjang buat sharing firman, padahal temanya lumayan berat. Aku mulai buka di sini dulu ya. Yes. Sebuah pertanyaan dulu. What is holding your life together? Atau apa yang menopang hidupmu hari ini? Apa yang mendrive hidupmu hari ini, teman-teman? Aku akan kasih waktu beberapa detik ke depan untuk kalian merenung dan jawab di hati kalian masing-masing. Apa yang menopang hidup teman-teman hari ini? Satu, apakah sebuah ketakutan? Apakah FOMO? Apakah validasi? Apakah YOLO? Biasa aja padahal YOLO. Dan lain sebagainya. Coba. Ataukah ambisi tertentu mungkin? Kalian pengen jadi presiden? Tolong jawab. Apa yang menopang hidupmu hari ini? Karena apa yang menopang hidup teman-teman hari ini itu akan menjadi satu keputusan hidup yang teman-teman jalani. Misalkan, kalau teman-teman bangun hidup atau ditopang rasa takut, akhirnya apa? Setiap ngambil keputusan hidup, kalian akan banyak takut.
Kalau teman-teman punya satu fondasi atau didasari atau yang menopang hidup teman-teman adalah sebuah validasi, maka keputusan teman-teman adalah apa? Setiap hari esensinya atau motivasinya untuk apa? Diakui. Bisa nangkap kerangkanya teman-teman? Cara berpikirnya? Nah, semua orang sedang membangun sesuatu. Kak, aku gak punya cita-cita. Aku belum punya kepikiran. Aku bilang bohong. Walaupun teman-teman mungkin hari ini belum punya cita-cita, belum punya satu motivasi atau sebagainya, tapi teman-teman juga membangun loh yang namanya kerajaan kenyamanan buat diri kita sendiri. Itu kan membangun sesuatu. Membangun apa? Membangun standar, membangun apa yang teman-teman ngerasa aman dan nyaman. Itu sesuatu yang dibangun. Tapi intinya adalah gini, setiap kita teman-teman, itu pasti sedang membangun sesuatu. Apa yang teman-teman sedang bangun? Entah karir, entah hubungan, entah teman-teman punya satu ekspektasi nanti kuliah di universitas A, B, C, dan seterusnya. Atau bahkan teman-teman sedang membangun yang namanya reputasi. Atau teman-teman membangun tentang personal branding. Dan masa depan dan seterusnya. Tetapi, pernah nggak sih teman-teman nanya sama diri sendiri gini, apa sih sebenarnya sedang menopang atau mendrive hidupku hari ini? Pernah nggak bertanya? Kalau belum, please, kalian tanya sama diri kalian sendiri. Apa yang sebetulnya menopang hidup teman-teman hari ini? Apakah Yesus udah jadi satu-satunya juru selamat, udah jadi satu-satunya Tuhan atas hidup kalian? Apakah apa yang membuat keputusan kalian hari ini, hari esok, betul-betul teman-teman libatin Tuhan untuk mengambil keputusan itu dan seterusnya? Ataukah kita masih ya udah menjadi orang yang opportunities aja, setiap kali ada kesempatan masuk aja, setiap kali ada kesempatan gas aja. Karena kesempatan itu gak datang 2 kali, kata dunia. Tapi kebenaran bilang apa teman-teman? Bahwa hidup kita beroleh segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan, karena panggilan Tuhan, karena ada destiny yang Tuhan gariskan dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kesempatan yang dunia berikan. Jadi, setiap kita pasti membangun sesuatu. Tetapi juga pastikan teman-teman membangun sesuatu itu didasari oleh fondasi yang kuat. Karena kalau enggak apa, teman-teman akan banyak ke-distract oleh tawaran-tawaran yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh, misalkan teman-teman yang SMA sedang mempersiapkan untuk kuliah. Teman-teman sedang bertanya, sedang nimbang-nimbang, aku ini sebenarnya kebutuhannya kemana sih? Sebenarnya passion aku kemana sih? Sebetulnya talenta aku apa sih? Sebetulnya Tuhan maunya kemana sih? Gitu ya. Dan teman-teman sebetulnya punya impresi, punya value, talenta yang Tuhan udah taruh di dalam diri kalian. Misalkan, teman-teman menjadi seorang yang jago tentang desain grafis, misalkan. Udah nih, oke, gua akan kuliah, cari universitas yang menunjang passion atau talenta yang teman-teman udah senengin. Tapi giliran ketemu sama teman yang lain, tahu nggak sih, gue udah daftar di universitas yang kuat tentang apa? Ilmu komunikasinya, kuat tentang mungkin politiknya, asik. Ada yang tertarik di sini ilmu politik? Cuman John doang? Oh enggak. Terus akhirnya apa? Kegeser. Iya, kayaknya asik juga ya. Jadi politikus, ya kan? Ya modal-modal dikit, cuap-cuap dikit, bikin personal branding, korupsi, kaya raya, paling masuk penjara maksimal 10 tahun, tapi harta kekayaannya bisa anak cucu. Itu pemikiran yang salah, sorry. Tapi nangkep ya, teman-teman. Sering kita berada dalam persimpangan. Teman-teman udah kuat untuk mengambil keputusan, tapi karena lingkungan membuat kita apa? Terpengaruh. Itu tanda kita membangun sesuatu dengan fondasi, dengan dukungan yang kurang kuat.
Mana tadi? Oke. Masalah terbesar manusia itu bukan kekurangan kesempatan loh. Lucu gak? Kesempatan itu di mana-mana. Kesempatan buat apa? Kesempatan buat, termasuk kesempatan untuk kaya, itu sebenarnya terbuka lebar. Kesempatan untuk apa? Teman-teman juga pelayanan. Kesempatan untuk apa? Teman-teman sukses. Kesempatan untuk apa? Laku. Aku laku. Pengalaman tuh, enggak ya? Oke. Dunia itu kesempatannya terbuka lebar, teman-teman. Tapi masalah terbesarnya apa? Masalah terbesar manusia adalah apa? Membangun kehidupan tanpa fondasi yang benar. Masalahnya di situ. Ketika kita atau lu memutuskan untuk, oke, gua di desain grafis. Masalahnya kuat nggak fondasinya? Ketika tadi ketemu temennya, diojok-ojokin buat apa? Dihukum aja, di ekonomi aja, akuntansi aja, dan seterusnya. Manajemen aja, udah marketing aja. Ini menarik ya? Yaudah deh. Cakep ya teman-teman. Jadi setiap keputusan kita sering sekali goyang gara-gara apa? Balik lagi, lingkungan atau distraksi. Jadi bukan karena gak ada kesempatan teman-teman, lebih kepada apa? Lu dasarnya apa ngambil keputusan itu? Dasarnya apa lo pacaran? Dasarnya apa lo ambil pekerjaan? Dasarnya apa lo ambil mata kuliah yang kalian pilih? Nah, gue punya gambar. Teman-teman pernah lihat gambar ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Hah? Salah. Itu gambar ballpoint. Ballpoint. Ya terserah gue dong, mau apa? Dapat duit. Ya, betul. Ini gambar, bacanya gimana? Burj Khalifa. Ya. Dan ini teman-teman tingginya berapa? Ada yang tahu? 828 meter. Gue juga searching sih. Belum pernah ke sana. Tapi menarik gini. Dan ini masih menjadi gedung yang tertinggi di dunia loh. Dia punya tinggi tadi 828 meter. Terus kalau puncaknya ini, sampai puncaknya ini nih, kalau teman-teman pernah lihat apa video belakangan ada yang propose merit, lagi apa sih namanya? Apa? Iya. Lihat sih, kalian lihat video gak sih itu video yang lagi Do You Marry Me? Tapi naik gedung ini. Ini pernah nih. Ya, itulah. Oke, lanjut ya, teman-teman. Dan dia punya 163 lantai. Gila. Coba teman-teman lihat gini. Impresi kita apa? Wow, keren banget ya. Bener gak sih? Kita selalu punya impresi, kita selalu punya satu pandangan melihat segala sesuatu itu apa yang nampak di luar. Gila, tinggi banget. Ini kalau lagi tahun baru nih ya, kalian lihat di YouTube deh. Keren banget lasernya, terus kembang apinya, keren. Artinya apa? Kita ada di dalam sebuah budaya, dunia ini melihat sesuatu yang nampak keren. Tapi tahu nggak teman-teman? Secara arsitektur, kata Caca, secara arsitektur teman-teman, lu tahu nggak? Ini fondasinya gokil. Dia punya kedalaman 43 meter, plat beton bertulang, tebelnya 3,7 meter. Volume beton, ya, itu sekitar ini, in total ya, 12.500 meter kubik. Bukan persegi. Oke. Terus, ada 192 tulang pancang beton bertulang. Diameter
tiang 1,5 meter. Jadi satu tiangnya ini 1,5 meter. Kebayang ya teman-teman? Dan kira-kira, aku pernah lihat sih YouTube-nya. Fondasi ini bentuknya segitiga. Kita pernah nggak sih aware satu bangunan, sesuatu yang kelihatan, itu melihat dari dasarnya? Berapa persen coba? Yang kepo, biasanya anak laki-laki sih. Kalau lagi bangun sesuatu tuh kayak nonton gitu. Pernah nggak sih kalian lihat video? Lihat diliatin gitu ya. Karena apa? Ya kita memang punya gen itu gitu, penasaran. Itu bersyukur sih. Di dalam gua masih ada. Jadi kalau ngeliat, gila tinggi banget ya. Ini bikinnya gimana ya? Dan gue coba cari teman-teman. Dan dia dibikin dari tahun 2004 selesai 2010. Which is 6 tahun. 6 tahun dengan menghasilkan bangunan ini teman-teman, itu tergolong cepat. Tapi aku mau bilang, 6 tahun itu dikerjain non-stop 24 jam. Karena apa? Kerjanya shift. Oke? Kebayang ya teman-teman ya, dunia selalu punya budaya untuk melihat sesuatu yang terlihat. Tetapi kita jarang melihat, mempunyai hati untuk melihat ini dibangunnya dari apa ya. Jarang banget. Mulai kebayang teman-teman? Sama. Hidup teman-teman punya cita-cita, punya ekspektasi, pengen terkenal, pengen famous, dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak masalahnya membangun fondasinya dari hari ini? Cita-cita apapun teman-teman, keputusan hidup teman-teman apapun itu, pernah nggak dari sekarang itu sudah kalian pikirkan? Oke, nanti kalau aku udah lulus kuliah, gue pengen jadi businessman. Tapi dari sekarang nggak pernah membangun fondasinya. Tapi hari ini nggak pernah menghargai uang. Tapi hari ini tidak pernah menghargai waktu. Tapi hari ini tidak pernah belajar tentang sesuatu hal menuju kepada apa? Cita-cita bisnismen itu. Nangkap maksud aku teman-teman semuanya? Sering sekali kita mengambil keputusannya apa? Random. Aku ambil kuliah kak, di mana? Di UI. Kenapa tiba-tiba begitu? Iya, karena temanku kemarin cerita katanya enak loh. Pakai jaket kuning. Kerennya gara-gara jaket kuning. Ketiga sih. Sering sekali keputusan hidup kita gara-gara apa? Keren. Bukan sesuatu hal yang teman-teman elaborasi, bukan sesuatu hal yang teman-teman dalemin, cari tahu, gumulin, tanyain sama Tuhan, dan persiapkan dari sekarang. Oke? Nah, kalau teman-teman pengen bangun sesuatu yang tinggi, kalian juga harus bangun sesuatu yang dalam dulu. Ini prinsip. Kalau teman-teman punya cita-cita, harapan, ekspektasi tinggi, teman-teman juga harus rela dong untuk masuk lebih dalam. If you want to build higher, you must build deeper. Jadi kalau teman-teman pengen nanti naik, teman-teman juga mesti rela turun dong. Nah, problemnya, sini, fondasi manusia hari ini tuh sedang runtuh. Pengennya apa? Hal-hal yang permukaan. Hari ini teman-teman dunia, terutama ini by survey ya, Gen Z, Gen milenial itu lagi banyak mengarah kepada lifestyle yang sehat. Mulai sadar diri tentang emosional yang sehat dan tubuh yang ideal. Coba aja. Terserah alasannya FOMO, terserah alasannya validasi, apapun itu, yang penting sehat dulu, which is good. Dan kalian tahu, untuk menuju tampilan yang ideal, untuk menuju berat badan yang ideal,
Bayar harganya mahal nggak? Mahal. Mungkin teman-teman lihat di sosial media, wih badannya keker, six pack, bodinya aduhai dan lain sebagainya. Itu menjadi idealnya teman-teman, itu menjadi standar. Aku mau dong kayak gitu. Iya. Tapi tahu nggak? Di luar tampilan orang itu, berapa yang harus dibayar? Bulanan gymnya, latihan setiap harinya mungkin. Oke? Ngelawan rasa malesnya, ngelawan rasa magernya. Terus apa? Bayar harga untuk hidup sehat, makan sehat. Kebayang teman-teman? Sering sekali kita pengen mencapai sesuatu di permukaan, tapi gak mau bayar harga. Itu tadi contoh. Oke? Sama kalau teman-teman terinfluence sama influencer yang, wih gile, umur 25, naiknya Lambo. Naiknya apa? McLaren. Nabrak. Enggak ya, gak bermimpi punya McLaren. Enggak ya. Lo mimpi gak? Amin. Ya, kita selalu mudah ke-trigger dengan hal-hal yang apa? Indah-indah. Tapi fondasi hari ini, teman-teman semuanya, lagi rapuh. Karena apa? Ayat ini. Aku nggak akan baca semuanya, oke? Untuk mempersingkat waktu. Aku ambil dari Amplified Bible, 2 Timotius 3, 1-5. Ketahuilah dan pahamilah, ini pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang berbahaya. Kalau TB bilang masa-masa sukar, tapi di dalam Amplified Bible dikatakan berbahaya. Bahasa Yunannya kalepos. Itu benar-benar yang genting, itu betul-betul yang serem. Aku nggak nakut-nakutin teman-teman, tapi ini real. Coba gak usah jauh-jauh apa yang terdekat di dalam politik kita, apa yang terdekat di dalam perekonomian dekat kita. Lihat apa yang terjadi dalam keluarga kalian dan seterusnya teman-teman. Ngeri gak sih? Kayak gak ada sesuatu yang bisa kalian pegang, bener gak? Kurang bukti apa lagi? Karena apa? Paulus udah nubuatin. Penuh tekanan dan kesukaran, hari-hari begitu berat. Sehingga sulit untuk dijalanin. Bingung kadang-kadang kita mau startnya dari mana atau mau ikut siapa. Sebab manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois, berpusat pada diri sendiri. Bahkan narsis, mencintai uang. Dikuasai oleh keserakahan, suka membanggakan diri, sombong, menghina dan memfitnah orang lain, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati hal yang kudus dan hidup tanpa rasa hormat kepada Allah. Happening hari ini. Ada yang mau nyangkal? Ada yang mau debat? No debat. Ya kan? Terjadi loh. Artinya apa? Kita ada di titik ini guys. Dan problemnya bukan manusia yang berubah. Problemnya maksudnya bukan yang jahat. Yang menjadi masalah terbesar adalah ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan tahu nggak bahwa semua dosa setelah itu lahir dari satu akar. Jadi setelah manusia berdosa, Adam dan Hawa pertama kali, akarnya dari mana sebetulnya? Self-centered. Berpusatkan kepada siapa? Aku, I, me, dan myself. Aku, apa yang nguntungin gua? Apa manfaatnya buat gua? Apa yang nyaman buat gua? Nah, apa itu self-centered? Self-centered adalah ketika diri sendiri menjadi apa? Pusat kehidupan. Setiap kali mengambil keputusan, aku untungnya apa? Setiap kali ada kesempatan, kenyamananku keganggu nggak? Tidurku berkurang nggak? Me time aku berkurang nggak?
Aku ada di dalam bahaya nggak? Dan seterusnya. Oke. Terserah, ini mau di bidang pelayanan, di bidang pekerjaan, di keluarga, dan di mana-mana. Setiap kali hati kita bergumul, teman-teman, ini loh gara-gara self-center. Betul nggak sih? Kayak teman-teman mau datang ke sini, ada aja kan pertimbangannya. Aduh, jauh banget lagi. Aduh, harusnya gue bisa tidur panjang nih. Harusnya gue bisa nyalon nih. Harusnya bisa nyalon nih. Harusnya bisa ngedate nih. Dan seterusnya. Emang punya loh. Nah, gue punya cerita. Dahulu kala. Tolong. Nah, tahu ini gambar apa teman-teman? Tolong, ini babi. Matanya John ini babi, guys. Ini adalah anak lembu emas. Dan perhatikan, Tuhan memakai proses untuk melihat fondasi hidup kita loh. Jadi kalau teman-teman sedang bergumul sesuatu, sedang resah sesuatu, sebetulnya Tuhan tuh kayak sedang ngasih, lihat loh bahwa, hey Gus, ini loh fondasimu cinta uang, ini loh fondasimu, kamu berpusatkan sama diri kamu. Kalau baca kisahnya terlalu panjang, aku coba recap gini teman-teman ya. Kenapa bangsa Israel menyembah anak lembu emas? Ada yang tahu nggak kisahnya gimana? There right? Hah? Karena kelamaan nunggu. Nunggu siapa? Nunggu Musa. Musa. Akrab banget ya. Bener. Jadi gini, bangsa Israel waktu itu kan dipimpin sama siapa? Musa. Dipimpin Tuhan lewat Musa. Bahasanya gitu. Satu waktu Musa bilang sama bangsa Israel, bro, gue tinggal dulu ya. Gue mau menghadap bos besar dulu. Oke, bilangnya apa? Mungkin gak lama-lama. Tapi karena kebiasaan bangsa Israel beribadah, ada yang disembah, kebingungan. Kebiasaan, karena yang ditinggal waktu itu si Harun. Bangsa Israel akhirnya nanya, Run, gimana nih? Keren banget ya, gimana? Kita biasanya beribadah, kita biasanya menyembah Tuhan. Pemimpin kita lagi ke gunung, gak balik-balik. Tolong dong buatin Allah, buatin Tuhan, supaya kita tetap bisa nyembah, tetap bisa beribadah. Harun akhirnya apa? Berpikir. Oke, kalau gitu gini. Ini, mas. Lo gak punya emas? Oh gak ada nih, emas putih. Ayo mas, ini, mas. Akhirnya apa? Harun ngumpulin emas-emasan, perhiasan, dan akhirnya dijadiin apa? Anak lembu emas. Untuk disembah, untuk dia apa? Dipuji. Pelajarannya apa teman-teman? Tadi Daryl bilang, karena bangsa Israel tunggu lama. Gak ada kepastian. Bangsa Israel di ghosting, emang lu? Lagi dia apa? Lagi jelas nih, bener nggak? Maumu apa sih? Lo ngomong dong. Lo kalau naksir bilang dong, tembak gua. Asik. Jangan diginin gitu. Emang digantung enak. Yang pasti-pasti aja lah gitu. Itu kebiasaan pikiran manusia, bener nggak? Dan bangsa Israel ngalamin teman-teman. Dia lagi digantung nih sama siapa? Sama Musa. Gue disuruh ngapain kita ya?
Dicuekin, padahal kebiasaan ibadah bagus gak bagus. Tapi masalahnya siapa yang lagi disembah itu loh. Pelajarannya apa teman-teman? Lembu emas itu lahir ketika hati manusia tidak lagi sanggup mempercayai Allah dalam masa menunggu. Bab, menunggu enak gak? Sesuatu yang meresahkan, betul gak sih? Tapi justru, yuk perhatiin lagi. Proses penantian itu akan membuktikan siapa Tuhan yang kita sembah di hati. Apakah kita mau membuat patung anak lembu emas sendiri? Atau membuat jalan keluar sendiri? Atau apakah kita tetap mau menunggu jalan Tuhan meski apa? Banyak penderitaan. Makanya apa? Minggu lalu di sermon, di ibadah kita, di sisi, aku bilang gini, yuk normalisasi rasa sakit waktu proses. Karena proses itu pasti gak nyaman, proses itu pasti sakit, proses itu pasti enek, proses itu pasti nyebelin. Gak ada proses yang gak nyebelin, percayalah. Tapi itu satu jalan yang kita gak bisa skip, setuju gak? Justru jalan, proses itu adalah jalan untuk menuju tujuan. Ini yang teman-teman harus kunci nih di otak kalian, di hati kalian. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau dapat mimpi Tuhan di dalam hidup kalian, jalanin lewat penderitaan, jalanin kalau rasanya apa? Nggak nyaman, di dalam tekanan. Sakit kak, tapi kak digantung tuh sakit kak. Nggak ada jawaban itu sakit kak. Ya, ketika keadaan gak berubah itu gak enak. Iya, gue tahu kita semua juga ngalamin hal yang sama kok, betul gak? Tapi itu bagian dari proses untuk membangun fondasi. Siapa Tuhan di dalam hati kita. Oke? Karena kalau enggak, sama seperti siapa? Sama seperti bangsa Israel. Akhirnya apa? Kita membuat lembu emas sendiri. Kita cari jalan bypass. Kita cari jalan yang cepat. Kalian tahu lah ya, tokoh-tokoh ini, si Ucup, si Musa tadi, sama si David. Jalan hidupnya tahu kan? Yusuf gimana dia dibuang, gimana dia dijual, gimana dia difitnah, gimana dia dipenjara, gimana dia dilupakan. Musa juga sama. Dia harus keluar dulu dari Mesir 40 tahun. Baru dia balik lagi ke Mesir untuk membawa Israel keluar. Daud juga sama. Dia start mengembalakan kambing domba berapa? 2-3 ekor. Tahunan. Dan dibedain sama saudara-saudaranya. Semuanya gak nyaman loh. Yuk, dikit lagi. Ayo. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kapan engkau mengangkat aku? Kapan masalah ini selesai? Kapan proses ini selesai? Tapi kalau Tuhan tanya sama kita, apakah engkau siap ketika aku mengangkat hatimu? Apakah engkau siap dengan godaan di luar sana? Next. Ini loh, tolong dicatat bahwa yang namanya berkat, namanya promosi akan berubah menjadi kutuk kalau hati kita tidak siap. Itulah kenapa Tuhan sangat fokus terhadap fondasi hidup kita. Tadi saya udah izin sama orangnya. Ada teman kita, bahkan salah satu leader teman-teman, yang beberapa tahun lalu itu investasi tapi investnya bodong dalam sebuah hubungan. Sebutlah namanya Billy Hartadi. Aku berharap Tuhan sama dia gini. Mungkin jangan buat pernah ingat. Jadi sekali waktu dalam perjalanan hidupnya Kak Billy,
teman kita, leader kita, menjalani sebuah hubungan. Kita selalu support. Kalau kamu ya, oke kita dukung. Kalau kamu enggak, oh ya sini, come. Satu momen, teman-teman, aku nangisin dia. Karena hampir 1 tahun lebih, dia seperti menghilang. Entah ditelan apa. Bukan gue ya. Padahal, gini, dia sedang menjalani panggilan hidupnya. Aku yang merasa tahunan kenal dia dari 2012 loh guys. Akhir 2012 ya Bill ya. Aku sayang sama dia asik. Sorry ya, Teh. Aku nangisin dia. Sampai aku bilang sama John, Om sedih, jujur. Dan pernah merasa kayak terhakimi gini, salah ya gue mempromosikan orang. Sampai titik itu. tapi gini. Itu semua teman-teman sebuah proses perjalanan panjang, tahu nggak? Dan akhirnya hari ini kita lihat Kak Billy ada tetap stay di sini. Karena apa? Dia milih setia, dia milih proses yang walaupun apa? Sakit, nggak enak, nggak nyaman. Nah, aku mau bilang sama teman-teman gini, kadang kita bermimpi punya pasangan hidup. Kalian yang jomblo-jomblo, hai wahai jomblo. Kita bermimpi apa? Ada orang yang perhatiin kita, ada orang yang caring sama kita. Tapi kalau pasangan hidup itu datang belum tepat waktunya, apa yang terjadi? Mungkin bisa membuat kita nggak dekat lagi sama Tuhan. Mungkin membuat kita hari ini jauh dari panggilan hidup kita. Karena apa? Ngejar si cinta itu tadi. Asik. Tapi dulu namanya yang dikejar Billy bukan cinta. Ivana. Asik. Sekarang. Akhirnya. Itu. Guys. Itu Kak Billy dapat Kak Ivana, Ci Ivana, itu sebuah reward. Kalau sama yang ini, nggak investasi bodong. Dia investasi emas asik. Makanya pakai warnanya lihat tuh. Emas. Balik. Guys. Itu dalam hubungan. Oke, itu dalam hubungan. Kalau misalkan teman-teman juga sama hari ini sedang apa? Menantikan pekerjaan, menantikan kuliah dan lain sebagainya. Kalian bermimpi untuk apa? Tuhan, kapan proses ini cepat terjadi? Tapi masalahnya gini, kalau lu dapat pekerjaan hari ini, masalahnya adalah apakah kamu tetap dekat sama Tuhan? Kalau hari ini kamu dapat pekerjaan, masalahnya apakah pelayananmu yang Tuhan percaya kepadamu masih tetap kamu pegang? Atau udah mulai banyak alasan? Makanya kalau sesuatu yang belum dapat kalian hari ini, Tuhan lagi bangun fondasi hidup kalian. Supaya apa? Ketika promosi datang, berkat Tuhan datang, itu nggak berubah jadi kutuk. Tapi sebaliknya itu jadi bensin buat teman-teman apa? Akhirnya ketika kita mengambil kesetiaan, percaya sama Tuhan, teman-teman akan melihat grace by grace. Amin. Tuhan akan bawa kalian tetap menjadi kepala, bukan ekor. Naik, bukan turun. Amin. Tapi kalau belum waktunya, itu bahaya buat kita. Makanya semangat buat teman-teman yang sedang menunggu jawaban. Semangat kalau teman-teman hari ini lagi diproses. Karena apa? Tuhan sedang membangun fondasi. Next. Cepat aja. Sorry, Fidel, lewat dikit ya. Siap. 5 menit. Asik. Tetapi kalau hati dipenuhi ego, promosi hanya akan memperbesar apa? Ego. Itulah sebabnya Tuhan lebih rela membuat seseorang menunggu daripada kehilangan orang itu. Itu yang tadi aku tangisin. Meskipun sakit,
Tapi lebih baik begitu daripada hilang orangnya. Karena tujuan Tuhan bukan sekedar membawa kita ke tempat yang tinggi, tujuannya adalah membuat kita tetap setia ketika berada di tempat yang tinggi. Walaupun prosesnya nggak enak. Percayalah. Itu proses yang aman buat teman-teman semuanya, amin. Kalau teman-teman harus berdarah-darah, harus nangis, harus terus digantung ketidakpastian. Tapi percayalah, Tuhan sedang membangun fondasi yang kuat dalam hidupmu, amin. Nah, dari tadi nggak baca ayat ya. Oh, satu ya, 2 Timotius, ada. Oke, gue tambahin satu lagi deh, biar kelihatan rohani. 1 Korintus 3 ayat 11 dibilang gini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau tadi aku ngomong tentang tokoh-tokoh, teman-teman semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, cuma satu fondasi yang kuat, yaitu siapa? Yesus. Yesus sebelum dia bekerja untuk melakukan kehendak Bapaknya, dia nunggu 30 tahun guys, 30 tahun. Which is, teman-teman mungkin beberapa di sini yang usianya belum sampai 30 tahun. Lama nggak? Lama. Tapi waktu Tuhan Yesus mau pelayanan sekalipun, dia harus puasa 40 hari 40 malam. Ada godaan dan lain sebagainya loh. Kerjanya cuma berapa? 3,5 tahun. Gokil nggak? 30 tahun nunggu, kerjanya cuma 3,5 tahun. Proven. Nah, gue punya solusinya. Build. Ngomong sama-sama yuk. Build. Build. Oke, B-nya apa? Billy. Bukan. B-nya apa? Build your secret place. Bangun kehidupan. Gimana sih? Bangun kehidupan bersama Tuhan saat tidak ada yang melihat. Wadaw. Nggak enak. Tapi itu adalah secret place teman-teman. Percayalah. Tadi ya tokoh-tokoh Yusuf, Daud, Musa. Sebelum dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tahu nggak? Mereka semua punya secret place. Kak Billy dapat, Kak Ivana punya secret place. Sampai retret 1 malam. 2 hari 1 malam dipokelin. Telanjangin gak lo? Belum cerita? Udahlah itu masa lalu. Oke, nah yang U-nya apa? Uang. Oh beda. Unplug from distraction. Putuskan apa yang terus menarik hatimu. Menjauhi dari Kristus. Copot. Putusin. Cut. Fight. Karena kalau enggak, sorry, jatuh bangun. Fondasinya enggak kebangun. Invest apa? Invest your money. Mahal lo deh bayar harga, jangan digituin. Invest in character. Artinya apa? Lebih fokus membangun karakter daripada validasi. Validasi lo akan dapat, percayalah. Percayalah, lo akan diakui. Tapi kalau misalkan hati lo belum kuat, karakter lo belum kuat, divalidasi, lo akan runtuh, percayalah. L, learn to wait. Berhenti memaksa waktu Tuhan. Kalau memang prosesnya masih gini-gini aja, gitu-gitu aja, kayak gini, kayak gitu, kayak mana lah. Ya sudah, jalanin dulu. Apa yang di depan mata kalian itulah yang terbaik dulu, oke? Depan kalian siapa? Gue terbaik buat kalian, oke? Asik. D, terakhir, depend on Christ. Asik. Jadikan Kristus sumber identitas dan rasa aman. Gak bisa kemana-mana. Fondasi yang paling kuat, paling kokoh, cuman Kristus. Kalau teman-teman belum kuat di bagian ini, please, kalian lagi nunggu pasangan hidup, kalian lagi nunggu pekerjaan, kalian lagi nunggu kuliah, dan lain sebagainya.
please kejar Tuhan. Cari pengenalan akan Tuhan, cari kedalaman, cari esensi Injil buat hidup kalian. Karena itu yang akan menjadi fondasi terkuat, percayalah. Karena kalau suatu saat promosi itu datang, lo jadi orang yang hebat. Lo menjadi orang yang habet. Pada nggak tahu kan? Yang tahu cuma Ivana. Lo kalau mau menjadi orang yang benar-benar famous, teman-teman tetap kuat di dalam fondasi. Apa yang kalian capai bukan karena usaha lo. Bukan. Bukan karena skill lo. Bukan karena lo ganteng, bukan. Bukan juga karena lo jago, bukan. Tapi gini. Langkap ya tahun depan ya. Jadi ketika justru kalian dapat validasi, lu bisa bilang gini, no, bukan gua mah apa? Ada Yesus. Asik. Tapi serius. Jadi ketika kalian dapat validasi, itu nggak takut juga, tapi nggak lo cari, ngerti nggak? Lo tahu mendrive-nya, lo tahu menavigasinya bahwa itu Tuhan. Percayalah. Dan terakhir, diskusi kita hari ini adalah, ketika Tuhan belum menjawab doa kalian, atau belum membuka pintu yang kamu nantikan, apa yang paling sering menjadi lembu emas atau jalan keluar dalam hidupmu untuk mendapatkan rasa aman atau jalan keluar selain menunggu Tuhan? Oke, silakan sharing di small group kalian. Silakan openness satu sama yang lain. Karena keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Keterbukaan adalah awal dari rasa malu. Loh, enggak ya? salah. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin, teman-teman. God bless you. Silakan, John.